Can further strengthen our defenses. Right now, we have over 40,000 troops under direct NATO command, mostly in the eastern part of the alliance. But we need to do even more to keep our people safe now and in the years to come, where we will make important decisions to keep our alliance strong. Tak terima dibantai pasukan Rusia dan TNI, aliansi NATO kirim. מי שחושב שהוא יפגע בנו ואנחנו נשב בחיבוק ידיים, טועה טעות גדולה. אנחנו ערוכים לפעולה מאוד עצימה בצפון. בדרך זו או בדרך אחרת, אנחנו נחזיר את הביטחון לצפון. Pasukan lagi bantu Israel balas dendam. Dunia internasional kembali diguncang setelah aliansi militer NATO mengumumkan pengerahan gelombang pasukan tambahan ke wilayah konflik Timur Tengah. Langkah ini diambil menyusul kabar bahwa pasukan gabungan Rusia dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) melakukan serangan besar-besaran ke beberapa titik strategis Israel, yang menyebabkan kerugian besar dan korban jiwa di pihak militer dan sipil. Dalam operasi yang disebut sebagai Langit Merah, pasukan elit Rusia dan TNI berhasil menerobos pertahanan udara Israel di bagian utara dan selatan, melumpuhkan sistem komunikasi militer, dan menduduki beberapa pangkalan penting hanya dalam 72 jam. Operasi ini disebut sebagai salah satu manuver militer tercepat dalam sejarah modern Timur Tengah. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim serangan ini sebagai tindakan pencegahan terhadap ekspansi NATO yang membahayakan stabilitas kawasan. Sementara itu, TNI menyatakan bahwa keikutsertaan mereka adalah bagian dari misi penjaga perdamaian berdasarkan aliansi strategis bilateral dengan Rusia. Para analis militer memperingatkan bahwa eskalasi ini bisa menjadi pemicu konflik global skala penuh, bahkan memicu Perang Dunia Terberat. Dengan keterlibatan langsung Rusia, NATO, TNI, dan Israel, ketegangan telah mencapai titik kritis. PBB menyerukan pertemuan darurat untuk mencegah konflik makin meluas, namun hingga kini belum ada kesepakatan yang dicapai antara pihak-pihak yang berseteru. Menanggapi kekalahan telak itu, Sekjen NATO mengadakan pertemuan darurat di markas besar Brussels dan dalam konferensi pers menyatakan, "Kami tidak bisa tinggal diam. NATO tidak akan membiarkan anggotanya dan sekutunya dibantai tanpa perlawanan. Ini bukan hanya tentang Israel, ini tentang mempertahankan tatanan dunia." Tak butuh waktu lama, armada tempur dari Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman mulai bergerak ke Laut Tengah. Ribuan pasukan tambahan dikerahkan, disertai kapal induk dan jet tempur generasi terbaru yang siap melibas setiap ancaman yang dianggap sebagai aksi teror negara. Sumber intelijen anonim menyebutkan bahwa misi balas dendam ini akan menyasar langsung markas koordinasi Rusia TNI di daerah Gurun Timur. Operasi ini diberi nama kode Operasi Thunder Shield. Dengan makin banyaknya negara yang terseret ke dalam konflik, dunia internasional menyerukan gencatan senjata. Namun suara-suara diplomasi tenggelam dalam dentuman artileri dan deru pesawat tempur. Warga sipil menjadi korban, dan eksodus massal dari zona merah terus meningkat. Apakah dunia sedang meluncur ke Perang Dunia Ketiga? Ataukah ini hanya satu babak lagi dalam perebutan kekuasaan global yang tidak pernah selesai? Yang jelas api perang belum padam, dan NATO kini bersumpah akan membalas. Keterlibatan langsung TNI dalam konflik ini mengejutkan banyak pihak. Selama ini, Indonesia dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip non-blok dan menjauhi aliansi militer global. Namun sejak penandatanganan perjanjian pertahanan bersama dengan Rusia tahun lalu, arah kebijakan luar negeri Indonesia mulai bergeser. Dalam pidato kenegaraan darurat, Presiden Indonesia menyatakan bahwa langkah ini adalah bagian dari komitmen moral untuk melindungi rakyat Palestina dan mengakhiri dominasi militer sepihak di Timur Tengah. Jenderal Andika Mareska, Panglima TNI, menyebut operasi gabungan dengan Rusia sebagai kesuksesan besar dalam sejarah militer Indonesia modern. Ia menegaskan bahwa misi tersebut dilakukan dengan presisi, efisiensi, dan kehormatan. Menanggapi kekalahan awal Israel, NATO tak butuh waktu lama untuk bertindak. Dalam rapat darurat di Brussels, para pemimpin militer dari Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman menyetujui pengerahan 60.000 pasukan tambahan ke wilayah sekitar Israel. Israel telah diserang secara brutal. Kami akan berdiri bersamanya. Siapapun yang mengancam salah satu dari kami akan menghadapi seluruh kekuatan NATO, ujar Sekjen NATO, Jens Braverman. Jet-jet tempur F-35, kapal induk USS Gerald R. Ford,
serta sistem pertahanan udara Patriot telah mulai digerakkan dari pangkalan NATO di Siprus dan Yunani menuju Laut Tengah. Tank-tank Abrams dan Leopard juga terlihat menyeberang ke wilayah Yordania untuk memperkuat perbatasan. Beberapa negara menyerukan deeskalasi konflik, namun tampaknya suara mereka tenggelam dalam hiruk-pikuk persiapan perang. Tiongkok menyatakan keprihatinan mendalam, namun juga menuduh NATO telah memperbesar konflik sejak awal. India mendesak semua pihak untuk duduk di meja perundingan. PBB sendiri mengalami kebuntuan dengan Rusia memveto resolusi damai yang diajukan oleh negara-negara barat. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB hanya bisa mengimbau semua pihak untuk menahan diri. Konflik ini bukan terjadi dalam ruang hampa. Ketegangan sudah meningkat sejak akhir 2024, ketika Rusia secara terang-terangan menuduh Israel dan NATO mendukung operasi rahasia di wilayah Crimea dan Kaukasus. Israel membantah tuduhan tersebut, namun hubungan Moskow-Tel Aviv semakin memburuk. Dalam waktu yang bersamaan, Indonesia secara dramatis mempererat hubungan militer dengan Rusia, menandatangani perjanjian pertahanan bersama yang memungkinkan latihan gabungan, berbagi teknologi, dan operasi militer terkoordinasi. Indonesia telah lama menjadi pendukung perjuangan Palestina. Kini, saat aliansi global ikut bermain, kami tidak akan diam lagi, ujar Presiden Indonesia dalam pidato nasional yang disiarkan dari Istana Merdeka. Israel mengaktifkan sistem wajib militer total, memanggil lebih dari 300.000 cadangan. Rudal balistik jarak jauh, termasuk Jericho 3, kini dalam status siaga penuh. Sistem pertahanan Iron Beam juga diluncurkan untuk pertama kalinya secara publik, menjanjikan pertahanan laser generasi baru yang mampu menghancurkan rudal musuh sebelum mencapai daratan. Semua pihak kini menahan napas. Dunia telah berubah. Peta geopolitik bergeser. Aliansi baru terbentuk. Negara-negara netral seperti Turki, Iran, dan Brasil kini diawasi ketat. Akan ke pihak mana mereka berpihak? Sementara itu, jutaan warga sipil di Timur Tengah, Eropa, bahkan Asia Tenggara kini hidup dalam ketakutan. Menanti apakah besok mereka akan terbangun di dunia yang sama atau dunia yang sedang dilalap api perang. Latar belakang konflik ini tak bisa dilepaskan dari Perang Dingin Baru yang telah berlangsung secara diam-diam selama 2 tahun terakhir. Rusia yang sejak 2023 mulai bangkit dari tekanan sanksi Barat, memanfaatkan aliansi-aliansi baru di Asia dan Timur Tengah untuk mengimbangi kekuatan NATO. Di sisi lain, Indonesia dengan populasi Muslim terbesar di dunia mulai mengambil peran aktif dalam isu Palestina-Israel yang selama puluhan tahun hanya mereka kritisi dari kejauhan. Reaksi dunia datang beruntun. Media-media global menayangkan rekaman mengerikan dari medan perang. Kota yang hancur, tentara yang terluka, dan tangis warga sipil yang kehilangan rumah. Gedung Putih mengutuk keras agresi Rusia Indonesia. Perdana Menteri Inggris menyebutnya deklarasi perang terhadap tatanan dunia, namun tidak semua negara sepakat.